Jumat 21 Agustus 2020. Sebelumnya kami dari Wow Bubble ingin mengucapkan selamat HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Sekaligus juga selamat kepada warga muslim dunia yang merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Tema malam ini tidak seperti tema-tema sebelumnya yang keras mengangkat politik, tema-tema politik ataupun tema yang berkenaan dengan manusia atau kebudayaan, sosial budaya dan human interest. Kali ini kita akan mengangkat tema yang mungkin bagi sebagian kita adalah tema yang kurang mendapat perhatian, yaitu bagaimana konflik antara manusia dengan buaya. Kita tahu bahwa Bangka Belitung adalah kawasan tambang yang sudah berabad-abad silam dilakukan pengerukan tambang, terutama timah, dan sepanjang sejarah pertambangan timah juga selain konflik dengan masyarakat setempat, juga aktivitas tambang ini juga berkonflik dengan hewan atau yang ada di habitat endemik di Bangka Belitung, seperti halnya yaitu buaya. Dan baru-baru ini viral di sosial media ataupun di YouTube, ada penangkapan buaya menggunakan buket PC, dan terakhir itu ada buaya yang ditangkap oleh warga ataupun oleh kawan-kawan dari pegiat lingkungan, tetapi tidak menggunakan umpan seperti yang dilakukan, seperti menggunakan umpan ayam ataupun umpan hewan lainnya. Dan ini setidaknya membuka mata kita bahwa ternyata Bangka Belitung memiliki hewan yang terbilang cukup ganas, tapi kita lupakan atau kita kesampingkan bahwa ya sudah dibiasakan ada buaya, ya memang tuh ada buaya, di kolong-kolong juga ada buaya. Dan sekarang di studio kami di Wow Bubble sudah ada beberapa buaya. Buaya darat kalau ini ya. Kita perkenalkan, ini adalah pegiat lingkungan. Di samping kanan saya ada Bung Septian Miguna. Betul ya, dipanggil Septi atau Septian aja. Dipotong-potong aneh. Septian ini adalah Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kepala resor sebenarnya. Kepala resor ya. Kalau resor itu berarti masih di bawah ya. Ada sub ya, sub. Ya. Karena setahu saya BKSDA ini kalau di Bangka Belitung, Jambi ya. Di Sumatera Selatan. Palembang. Palembang, ya. menginduk ke Palembang. Kemudian sejak kapan sebenarnya? Kita di sini 2014. Oh, 2014 sudah resort. Resort. Jadi balainya masih menginduk ke Palembang. Tapi mudah-mudahan ke depan di sini nanti ada balai sendiri. Amin. Siap, amin. Sehat ya, Bung? Alhamdulillah sehat. Ada pengaruh nggak selama COVID ini dengan? Alhamdulillah sih nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ke depannya. Baik, itu Bung Septian, dan di sebelahnya ada Bung Langkasani. Dia founder Alobi. Alobi ini adalah Animal Love Bangka Island. Animal lovers ya. Animal lovers. Jadi pecinta hewan, satwa liar Pulau Bangka. Indonesia sekarang. Oh, Indonesia. Kalau udah naik sekarang. Sekarang udah naik sedikit. Oh, sudah naik. Kenapa bisa naik gitu? Oke, jadi kita sekarang alhamdulillah sudah menjadi lembaga konservasi khusus pusat penyelamatan satwa di Bangka Belitung. Jadi untuk wilayah kerja kita dari Sumatera Selatan sampai dengan Bangka Belitung. Sehubungan bahwa pusat penyelamatan satwa itu di Indonesia itu boleh bilang sangat sedikit, dan sekarang mungkin hanya ada 6 yang megang perizinan lembaga konservasi khusus ya untuk pusat penyelamatan satwa di Bangka Belitung. Di Indonesia. Ya. Nah, salah satunya Alobi yang mewakili Sumsel dan Bangka Belitung. Oh, jadi cukup luas ya sampai Sumsel. Sedikit cukup luas. Dan patut bangga. Tapi lebih fokus ke Bangka Belitung sebenarnya. Lebih fokus ke Bangka Belitung. Enggak juga sih, jadi sebagian di pusat penyelamatan satwa kita di kawasan rehab satwa, kita juga banyak satwa yang dari luar yang kita translokasi, ada yang dari Batam, ada dari Riau, dan juga ada dari Palembang ya, Mas Septiana, dari Palembang. Kalau
perbedaan Palembang, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tuh kerjanya apa bedanya? Bedanya kita rasa cuma di jenis satwanya aja. Jadi ada sebagian satwa yang kita translokasi dari luar Pulau Bangka, itu tidak bisa dilepas liarkan di Pulau Bangka karena memang populasi mereka nggak ada di kita gitu. Nah, untuk satwa kita bisa rilis di pulau kita karena memang satwanya ada di kawasan kita gitu, kawasan hutan Babel. Kalau boleh tahu Alobi itu sejak kapan berdirinya? Alobi berdiri sejak tahun 2013. Kita start dulu dari awalnya komunitas. Oke, dari komunitas kita pada tahun 2014 langsung terjun ke konservasi, fokus di konservasi. Kita buka call center animal rescue. Kemudian kita membentuk badan hukum, yaitu awal mulanya ormas ya, organisasi masyarakat tahun 2016. Tahun 2018 kita buka menjadi Yayasan Pelestarian Fauna Bangka Belitung. Alhamdulillah pada tahun 2018 akhir kita menjadi lembaga konservasi pusat penyelamatan satwa yang memang fungsinya sebagai salah satu tangan kanan dari Kementerian KLHK ya Pak Setiannya untuk penyelamatan satwa liar Indonesia gitu. Berarti dia hubungannya dengan KLHK juga dengan pemerintah daerah setempat. Iya benar. Seperti itu. Kalau keanggotaan Alobi sendiri sejauh ini apakah dia untuk perekrutan ada khusus, kita mau ikut nih, misalkan saya mau jadi anggota Alobi, apa sih syarat-syaratnya? Kalau untuk syaratnya yang penting semangat aja. Jadi sementara waktu kita punya kurang lebih ada 12 anggota aktif ya. Hanya 12 yang ngurusin satwa, mungkin ada berapa ratus gitu. Nah, untuk sebagian kita dibantu volunteer dan juga ada beberapa mitra lah yang membantu kita dalam proses evakuasi, rehab dan sebagainya. Itu 12 orang itu digaji per bulan atau memang murni kerja sosial karena semangat tadi gitu? Kalau dari tahun 2000 kita cerita ya, kalau dari tahun 2013 sampai dengan 2018 murni kita sosial, swadana anggota dan sebagainya. Dari tahun 2018 alhamdulillah kita ada sedikit pendanaan dari pihak mitra kita, itu ada 7 orang mendapat honor dari salah satu mitra kita. Jadi untuk sebagian itu berarti 5 orang itu tanpa ada honor sedikit pun gitu. Dan mereka terus bekerja sampai dengan sekarang. Nah, itu belum ditambah volunteer. Ada juga volunteer yang lain ya. Berapa totalnya kalau untuk Bangka Belitung dan kalau dari Bangka Belitung ini volunteer yang standby di pusat penyelamatan satwanya mungkin ada 4 atau 5 orang, tapi untuk volunteer informasi dan sebagainya itu alhamdulillah mungkin hampir di setiap kabupaten ada. Dan juga Alobi telah membentuk DPC Dewan Perwakilan Cabangnya di Bangka Barat, di Muntok ya. Kenapa memilih Muntok? Karena sebagian satwa yang kita evakuasi itu banyaknya dari Bangka Barat. Hampir ya banyak juga yang terbanyak itu dari Bangka Barat. Atau pintu transit ya? Ya pintu transit dari Palembang juga kan. Oh jadi dari Palembang ke Mentok dulu, Mentok baru nanti menyebar ke Jebar, selatan, ya. ke Bangka Induk. Kurang lebih lah. Bung Septian, kalau seperti kegiatan yang dilakukan oleh Bung Langka ini, dia kan boleh dikatakan 24 jam kita harus standby. Ya. Apakah ada kalau dari BKSDA itu untuk menjadi seorang volunteer atau katakanlah seorang rescue animal gitu? Apakah ada sertifikat khusus gitu? Atau keahlian khusus yang harus dimiliki? Yang utama sebenarnya itu pertama semangat dulu, karena ini kita bicaranya itu nggak selalu melulu ada uang ini. Jadi butuhnya ada semangat itu pertama itu. Terus yang kedua keahlian khusus untuk satwa-satwa tertentu sebenarnya, khususnya buaya nih. Sekarang kan temanya buaya nih. Itu memang harus ada keahlian khusus. Keahlian itu apa? Apa dia harus bisa bahasa buaya atau paling tidak berani? Kalau prinsipnya Bung Langga ini gimana Bang? Kalau berani Jangan takut-takut. jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Intinya jangan tanggung. Jangan tanggung. Itu minimal keahlian pertama itu. Nanti yang lainnya ngikut biasanya. Jadi langsung prakteknya aja gitu, bukan Ya. teori. Ada sih teorinya, cuman itu kan kita ini kan bicaranya kalau konflik ini kan kita nggak bisa nunggu orang yang ahli baru kita menyelesaikan konflik. Iya. Kita kan Keburu harus sambil ada korban jalan dulu ya. Kan kalau kayak gitu kan repot Bang ya. Iya. Jadi kita harus sambil jalan lah, sambil jalan.
Baik, karena kita mengulas tentang tema buaya, tadi sudah perkenalan sedikit tentang aktivitas dan kegiatan dari BKSDA dan Alobi sendiri yang konsen untuk hewan di Bangka Belitung. Kalau boleh tahu nih Bung Langka, untuk di Bangka Belitung itu kalau buaya itu ada berapa jenis? Sampai dengan sekarang itu di Bangka Belitung kita cuma satu jenis, satu spesies, yaitu Crocodylus porosus. Jadi buaya muara. Oh, buaya yang panjang. Buaya yang panjang, yang habitatnya memang di muara gitu, di mangrove muara. Payau ya, air payau. Payau, tapi dia juga bisa di sungai kan, karena migrasi atau sebagainya. Kalau ya kita pastikan satu jenis ya, Bang Septian, Crocodylus porosus. Sementara ini satu jenis, Pak. Kalau perbedaan untuk habitat buaya di Bangka Belitung dan tempat lain, kalau yang terdekat kan Sumatera Selatan. Kalau Sumatera Selatan ada berapa jenis? Satu juga atau sama? Memang gini, kalau buaya ini kan banyaknya dia hidup di sungai ya, sungai dan muara. Jadi yang mendominasi itu biasanya buaya muara. Walaupun ada buaya-buaya lain, misal buaya siam. Ada 4 jenis kita tuh yang dilindungi itu. Ada buaya siam, buaya muara gitu kan. Buaya apa namanya yang di Papua, buaya irian, sama singulong. Nah, tapi itu kan populasinya itu nggak merata ya. Yang paling merata itu memang Crocodylus porosus. Jadi dia di Indonesia hampir merata ada gitu ya. Merata. Walaupun yang di sini gitu kan, sementara ini kesimpulan kita cuma satu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kita belum ada penelitian yang khusus menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis. Bisa jadi mungkin nanti ada katakan siam gitu kan, kita nggak tahu. Kalau Papua mungkin kemungkinan besar nggak akan ada ya. Karena itu udah jelas bukan endemiknya ya. Belitung. Kalau siam sama singulong kita mungkin harus mengkaji. Kalau buaya yang dipelihara itu? Buaya pelihara yang dipelihara oleh orang, pernah nemukan kasus gitu. Ada buaya anakan ya, yang dipelihara. Muara. Semuanya muara. Muara juga ya. Kalau di Bangka Belitung sendiri, dari pengamatan kawan-kawan itu ada berapa banyak sebenarnya populasi buaya di Bangka Belitung? Itu aku jawab Bang ya. Silakan. Walaupun sebenarnya yang pas itu menjawab sebenarnya mungkin ada satu lagi akademisi ya. Iya. Akademisi. Karena itu kan harus menyebutkan angka itu kan harus dibuktikan ya, perkiraan dengan aja mungkin dari paling tidak gini Bang. Kita tuh sudah menginventarisir kantong habitat ya. Kita bisa bicaranya karena kita sudah melakukan inventarisir. Ada 24 kantong habitat. Di 3 kabupaten tapi belum seluruh bubble ya. Ada 24. Kabupaten Bangka Induk, Bangka Tengah, sama Bangka Selatan. Nah, di 3 kabupaten aja ada 24 kantong. Nah, di masing-masing kantong habitat itu, ya kita ini hitungan kasar aja ya, hitungan kasar. Kantong itu sarangnya? Habitat ya, bukan sarang. Jadi ketersediaan habitat lah gitu. Ya. Ketersediaan ya. Jadi kawasan mereka. Anggaplah teritorinya ya, teritorinya. Misal katakan Abang ini teritorinya kemana aja, nah itu kita identifikasi. Satu kabupaten itu 30. 3 kabupaten 24. 24 itu kantung habitat. Satu kantong itu ada berapa? Nah itu yang kita harus teliti, gitu kan? Teliti. Kita juga terbuka dengan siapapun yang bisa meneliti itu yang kita butuhkan. Kita harus tahu populasi buaya di alam itu berapa. Nanti hasil data tersebut bisa bermacam-macam manfaatnya. Bisa untuk jadi indukan, jadi satwa buru ya. Atau kita bisa analisis kira-kira ini kan konflik nih antara buaya dan manusia. Ini kita pilih yang mana nih? Kalau misalnya populasi buaya melimpah gitu kan, manusianya sedikit gitu kan, ini kan kita bisa pertimbangkan ini. Tapi kalau buayanya sedikit gitu kan, ya mending kita relokasi toh. Kalau misalnya buayanya banyak, relokasinya gimana? Kan banyak gitu kan, nangkepnya gimana, waktunya. Nah itu data itu penting. Kalau Bung Langka sejauh ini kalau buaya muara ya di Bangka Belitung ini kan statusnya dia dilindungi, ya. Terancam punah kah atau seperti apa sebenarnya buaya muara di Bangka Belitung? Terancam. Kalau terus-terusan terancam itu dalam artian mungkin ada aktivitas pemburuan itu atau memang sengaja.
Kalau di luar kan kita tahu buaya itu diambil kulitnya kan, Iya. untuk apa. Kalau di Bangka Belitung sejauh ini kan belum dilihat ada aktivitas untuk mengambil kulit. Pemanfaatan, gitu. Nah, Maksudnya jumlah ya? iya, status Oh, buaya status di dilindungi. Bangka Belitung- iya kan dia dilindungi kan, buaya muara ada 4 tadi. Kan. Nah, kemudian kalau semakin kan gencar ini viral buaya ditangkap kan. Nah, itu kan artinya populasinya juga berkurang. Iya. Nah, itu kalau dari kawan-kawan Alubi melihat buaya ini terancam punah atau seperti apa? Kalau menurut kita sendiri gini ya, posisinya kan antara pemanfaatan buaya di daerah kita sendiri Bangka Belitung dan daerah lain itu kan mungkin berbeda, Pak. Karena di daerah lain kan mungkin kayak di Palembang itu ada beberapa penangkaran, otomatis bisa dimanfaatkan. Boleh ya, walaupun statusnya dia dilindungi boleh dimanfaatkan. Sesuai dengan aturan yang Ya. berlaku. Jadi ada aturan lagi yang memang sudah dipastikan ya secara Itu aturan di pusat atau di daerahnya? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada aturan khusus bagi siapapun yang mau memanfaatkan itu ada aturan khusus. Itu boleh perseorangan atau harus Kal- perusahaan itu? Kalau misalnya tujuannya tergantung tujuannya. Iya. Kalau komersil harus badan usaha. Oh, gitu. Jadi ada itu, Bang Muri. Ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa buaya itu dilindungi, sedangkan dia buas Iya. dan memangsa kita? Kenapa harus dilindungi undang-undang? Jadi simpel saja sih menurut kita bahwa kenapa buaya itu dilindungi? Kalau tidak dilindungi, misalnya ada masyarakat yang memelihara, ya, memelihara misalnya 1 atau 2, 3 ekor gitu di rumahnya. Lama-lama kelamaan buaya itu kan besar posisinya. Kita belum tahu bahwa zona rumah mereka itu nanti apakah terjadi bencana banjir atau segala macam, itu kan membahayakan kalau dia lepas. Iya. Jadi kita bilang dilindungi mungkin selain dari populasinya terancam karena banyak pemanfaatan ya kalau di daerah lain ya, Bang Septian, kalau di Bangka Belitung mungkin enggak. Cuman itu tadi takutnya bahwa ketika memelihara buaya ya tidak sesuai dengan apa namanya aturannya itu kan membahayakan sekali. Kita pelihara kecil nih, terus kalau dia udah besar kita lepas sembarangan. Nah, itu tingkat bahayanya itu mungkin dilihat dari situ. Bukan dari sisi kepunahan ya, karena kalau di Bangka Belitung kan memang belum ada perizinan untuk pemanfaatan kuota buaya gitu. Oke, kalau melihat dari konflik, catatan kami ini ya, selama sampai 6 bulan terakhir ini ada 7 konflik yang melibatkan buaya dan manusia. Kalau dari kawan-kawan sendiri ada mungkin catatan lain? Gak usah 6 bulan, Bang. Ya. Bulan ini 4. Bulan ini 4 konflik itu sampai berdarah atau cuma Ya. biasa aja senggol-senggol? Ada yang meninggal. Kalau definisi kita ya, Iya. definisi kita di saat ada laporan, gitu kan, meresahkan, tipologinya ya, ada meresahkan, menyerang ini dibagi 2, ada yang sudah luka-luka atau korban jiwa, itu kita masukkan ke definisi konflik, gitu kan. Nah, bulan ini udah 4, Untuk bulan Agustus. bulan Agustus ini udah 4. Jadi memang trennya itu akhir tahun ini, Ya. ini Bang ya, lagi Setengah bulan ini. masa bertelur. Oh, sekarang ini posisinya dia lagi bertelur. Jadi Jadi apa, sensitif ya. Ya, di PPS ini sudah ada yang bertelur. Bertelur. Jadi kita indikasi kuat memang sekarang lagi masa-masanya siklus bertelur. Nah, pada saat siklus bertelur itu gitu kan, ya pastinya buaya itu lebih sensitif gitu kan, terhadap gangguan, terhadap apa namanya aktivitas manusia. Walaupun aktivitas manusia mungkin nggak mengganggu langsung buaya ya, hanya saja masuk daerah, dia kan teritorial banget Bang. Iya. Siapa yang masuk teritorinya dia anggap itu gangguan. Agresif dia ya. Agresif. Lebih agresif. Kalau untuk korban jiwa sejauh ini udah berapa, Bung Langkas? Dari Alobi berdiri, catatan kita ada berapa korban jiwa? Kemarin kita mendata juga ya sama BKCA, kalau nggak salah itu ada 71 atau 73 ya? Per tanggal ini, hari ini. 72. 72. 72 itu- kasus dari tahun 2016. Meninggal Kalau yang meninggalnya 13 manusianya yang meninggal. Iya. manusia 72 itu cacat berat atau meninggal dunia. Oh, 72 itu kasusnya ya. ya kasusnya? Angka kasus. Korban 34. Nah, korban meninggal itu ada 13. 13. Apa jiwa. Yang Luar luka biasa. ya. Yang luka-luka itu banyak. Ada yang amputasi, Putus. tangannya habis sekilo, daging yang sudah banyak tuh. Di antaranya itu ada yang yang di Belitung itu anak kecil umur 6 tahun kalau nggak salah itu. Di depan ibunya itu. Jadi buaya ini tidak mengenal usia, Enggak. tidak Iya. mengenal jenis kelamin. Kalau melanggar teritori, masuk ke dalam teritori mereka, mereka akan agresif.
Ya. Dan itu catatan buat kita bahwa jangan macam-macam atau jangan, kata Bung Langkat tadi, jangan tanggung-tanggung. Kalau berani berani, kalau takut ya mundur. Ya. Gitu ya. Kalau melihat dari konflik ini, seperti apa penyebab? Apa sih masalah buaya dan manusia ini sampai singgung-singgungan gitu? Bung Langkat biar bebas ini. Penyebab konfliknya ini. Jadi Atau kalau mungkin kita bahas ya. Jadi salah satu faktor itu adalah rusaknya habitat dari buaya itu udah pasti. Iya. Jadi hampir semua kasus buaya yang kita tangani dengan BKSDA itu semuanya pasti ada tambang ya. Kita nggak tahu itu ilegal atau enggak, kita bilang aja lah tambang ilegal. Di lokasi terjadinya konflik buaya antara buaya dengan manusia. Pasti ada aktivitas tambang yang sedang aktif gitu. Artinya tambang itu dia masuk ke teritori mereka atau memang tambang dibuka masuk buaya? Kalau prediksi kita sih yang pastinya habitat. Jadi habitat buaya dirusak. Kalau kita bicara tentang insting buaya itu dia bisa merasakan satu tetes air itu mungkin bisa ratusan meter. Bayangilah dengan tambang ilegal yang airnya gitu bertonton per jam atau per menit itu, kita rasa itu sangat mengganggu buaya. Pada akhirnya buaya migrasi, misalnya buaya migrasi mencari tempat yang aman. Ternyata dia salah masuknya ke pemukiman yang ramai penduduk, misalnya sungai yang dipakai oleh masyarakat kita ya, terjadilah konflik. Nah, salah satu misalnya lagi cadangan makanan mereka dari aktivitas atau pengerusakan dari habitat itu kan merusak rantai makanan atau ekosistem. Di mana di situ ada misalnya udang galah yang sebagai makanan alami mereka, atau monyet, tupai dan sebagainya. Kalau memang sudah berubah ahli kawasan dari habitat buaya itu, otomatis kan cadangan mereka juga lari dari situ, cadangan makanannya. Ibaratnya misalnya telur-telur udang sudah tertutup dari sedimentasi dari pertambangan, itu salah satu. Yang kedua, monyet, tupai, segala macam sekarang udah diburu manusia juga. Jadi beradu siapa yang duluan cari makan ya. Nah, jadi otomatis habitat mereka sudah diganggu, ya, cadangan makanan mereka diusik, otomatis mereka kan mencari tempat yang bisa bertahan hidup. Jadi tipikal buaya ini, sorry saya potong, mereka punya habitat, kemudian dirusak karena masuk tambang, mereka migrasi dulu. Bukan tambang aja sih Pak, sebenarnya banyak lagi Bang. Iya, salah satunya yang terbesar salah satu itu ya. Tambang, kemudian alih fungsi lahan itu kayak mangrove kan banyak sekali sekarang. Dia bisa jadi tambak udang, dia bisa jadi sawit, ya itu sangat menyempit dari habitat dari buaya. Jadi buaya ini migrasi dulu, tidak langsung menyerang ya? Ada juga yang langsung menyerang, jadi ada beberapa kasus penyerangan itu malahan terjadi di kawasan tambang itu. Oh, jadi habitatnya keganggu, ada tambang, dia ngelihat dulu ini mana yang lengah baru dihajar gitu. Kira-kira seperti itu. Ngeri juga ya buaya. Jadi kerusakan habitat yang utama. Kalau masyarakat Babel ini kan sering nganggap remeh gitu buaya. Kadang ya, ada buaya juga kayak berapa tahun lalu buaya yang dikasih kerupuk. Enggak di kayu besi atau di mana itu ya. Dikasih kerupuk. Dijadiin kayak apa ya? Kayak hiburan gitu. Nah, ini kan apa karena edukasi dari kitanya kurang atau pemahaman masyarakatnya yang kurang, atau memang ya udahlah buaya anggap nggak ada gitu, cuma ini aja, nanti juga pergi sendiri gitu. Kalau dari lonjakan kasus kita lihat, kalau zaman dulu kita dengar kasus penyerangan buaya itu kita rasa sangat kurang, benar nggak? Karena apa? Emang habitat mereka belum terganggu. Nah, sekarang banyak bermunculan buaya ada di mana-mana. Salah satunya ini baru kasus dalam bulan dalam awal bulan kemarin ada di Sungai Kepuh ini, yang memang di tengah kota. Yang dulu memang ada, tapi kan istilahnya lari lagi, balik lagi ke muncul. Kalau sekarang dia udah menetap karena memang habitat mereka yang aslinya itu sudah rusak gitu. Akhirnya mereka ngikut ilir, mencari tempat yang aman, stucknya di sini di tengah kota. Mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, itu permasalahannya. Kalau buaya itu untuk dia besar itu berapa lama sih dari bertelur itu prosesnya itu?
Berapa tahun itu? Sampai dia nanti agresif ya, tumbuh gigi lah kalau kata kita itu. Kalau gigi dari lahir. Dari lahir ada ya, coba Gigi susu. Masih bisa itu ya. Ya, jadi buaya itu dari lahir dia udah bisa gigit. Jadi kita kan punya buaya juga. Kita pernah diserah oleh masyarakat buaya yang lagi mengeram telurnya. Jadi telurnya dikasih ke kita sama induknya. Telurnya kita coba tetas dan mentas. Ketika dia lahir giginya sudah ada. Dan memang insting liar, insting buas mereka memang sudah dari kecil gitu. Jadi bisa dipastikan dengan daerah aliran sungai kita nih yang rusak kita bilang ketika buaya itu menetas, sedangkan satu telur buaya itu bisa 40, telurnya 30 atau 50 ya, telur satu induk. Sorry, 50 itu maksimal ya. 50 itu menetas berapa persen? Bisa rasa kalau untuk menetas bisa 90%. Cuman untuk dia jadi besar itu belum tentu, sedikit sekali. Cuman kan posisinya gini, ketika daerah aliran sungai kita rusak ya, dengan anak buaya hanya satu jengkal gini sebesar tokek gitu. Kira-kira dibawa hanyut sama air tadi ketika musim hujan, dan dia stuck misalnya di mana, atau di lubang tambang atau di selokan atau di mana, ini kan jadi bom waktu. Suatu saat dia besar ini bakal nyerang manusia gitu. Nunggu sampai dia besar, dia bikin habitat baru. Jadi bom waktu. Nah ini jadi makanya permasalahan buaya, konflik buaya di Kepulauan Belitung ini mesti kita pecahkan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena sangat berbahaya untuk masyarakat kita. Tapi kalau masyarakatnya masih main-main ngasih kerupuk itu sebenarnya bagus nggak sih? Atau seperti apa tanggapan kawan? Yang pastinya kerupuk bukan makanan mereka. Yang pastinya seperti itu. Nanti kita aja kalau dikasih yang bukan makanan kita, dikasih gini kan pastinya pencernaan bisa sakit. Mengganggu juga ya. Intinya atau lama-lama dia keenakan makan kerupuk terus dikasih kerupuk. Minta terus nanti malah dia nggak nyerang manusia, nggak makan daging lagi, makan yang minyak-minyak, kolesterol ya. Minta kerupuk. Jadi ini. Nah kemudian kalau dari pengalaman kawan-kawan ini ya, untuk di Bangka Belitung ini kan banyak sekali ada masyarakat adat. Itu kan kalau kita tahunya kan kalau dari kawan-kawan pecinta lingkungan ini ya, untuk hewan itu ya kita nangkap, bagaimana caranya nanti diamankan dulu gitu. Tapi kan masyarakat adat ini tahunya ada buaya, biasanya itu ya, standarnya itu ya dipajang di lapangan bola, ya enggak, di tempat luas lah biar ditonton. Akhirnya kan lama-lama mati. Nah ini kawan-kawan menyikapi hal seperti ini seperti apa sih? Ini kan ada konflik kepentingan ya antara kawan-kawan untuk bagaimana menyelamatkan dulu dan masyarakat yang pengen menolak ya. Iya, yang menolak. Itu kan seringkah terjadi atau memang? Kalau sering sih enggak kita menemukan enggak. Cuman gimana ya? Ini dari sudut pandang pemerintah ya. Karena kalau pemerintah kan ada aturan. Kita sangat menghargai adanya local wisdom ya, adanya kearifan lokal di satu daerah gitu kan. Hanya saja kan kita berbicara tentang aturan. Kalau aturannya satwa dilindungi itu sama sekali nggak boleh diburu. Diambil dari alam itu nggak boleh. Yang boleh itu yang tidak dilindungi, itu pun pakai kuota. Ada jumlah. Ada kuota. Jadi misal ya tidak dilindungi, bukannya seenaknya atau sebasing loh. Sebasing terabas. Habis itu ada kuotanya. Nah ini dilindungi. Sebenarnya nggak boleh sama sekali untuk ditangkap. Nah hanya saja kan ini yang jadi permasalahan di Bangka Belitung ini khususnya. Ini kan sudah mengancam jiwa ya manusia gitu kan, dan itu tadi abang bilang itu kan nggak mengenal umur, nggak mengenal gender cowok cewek gitu kan. Itu dan ini kompleks memang permasalahan ini bukan hanya antara kehutanan, ini kan kita bidang kehutanan deh, kehutanan dengan masyarakat. Ini kompleks, ini ada harus terpadu kita menyelesaikan permasalahan ini. Ini ada permasalahan lingkungan, permasalahan sosial untuk manusianya yang tadi kasih kerupuk, itu pendidikan juga, gitu kan, edukasi gitu kan, kemudian juga tambang, perkebunan, gitu kan, tambak sekarang kan, ini kompleks gitu kan. Jadi kita syukurnya di Bangka Belitung ini sudah ada satgas, gitu kan, di dalamnya memang ada berbagai macam instansi di dalamnya.
Hanya saya mungkin belum berlaku efektif, tapi nanti ke depannya kita insya Allah mudah-mudahan bisa merancang satu kebijakan gitu kan, yang kita bisa ngambil jalan tengah, manusia terselamatkan tapi buaya jangan dilupakan gitu. Buaya juga aman gitu. Iya, karena ini satwa dilindungi. Pemerintah menetapkan buaya yang dilindungi dengan dasar kaidah ilmiah tertentu gitu kan. Nah, kembali lagi ke kearifan lokal gitu kan, dilemanya di situ. Dilemanya pada saat ada kepercayaan gitu kan masyarakat terkait buaya tersebut, dikatakan buaya siluman. Kemudian pada saat sudah ditangkap kita ditolak evakuasi gitu kan. Karena apa? Kalau misalnya tetap hidup buaya itu kita evakuasi, itu akan mendatangkan bala ke warga sekitar gitu kan. Nah, itu kan kesulitan kita di lapangan. Aturan jadi nomor 2. Jadi tergantung komunikasinya sebenarnya. Tergantung komunikasi. Dan sekarang untuk yang kepercayaan itu kita terus terang komunikasinya nggak dapat jadi solusi. Atau langkah volunteernya itu memang harus orang lokal yang dia punya titisan lah istilahnya, darah dari masyarakat adat itu. Ada nggak volunteer kita yang? Jadi kan banyak infonya, alhamdulillah kan istilahnya setiap kali ada konflik buaya masyarakat kan langsung menghubungi delegasi adat apabila permasalahan ini bang. Jadi sebenarnya Alopi dan BKSDA itu belum pernah menangkap buaya, gitu. Jadi setiap kali ada kasus ya lapor bahwa ada buaya yang menyerang masyarakat, kita tuh nggak pernah datang untuk menangkap buaya. Cuman kemarin pernah kita lakukan karena memang buaya yang masuk ke Sungai Kepuh ini kan posisinya di tengah kota. Di tengah kota ya, benar-benar tengah kota. Jadi mesti kita tangkap dan kita pindahkan. Karena kalau kita menangkap memang buaya itu di habitat buaya, yang seperti di kasus di Blinyu yang ada anak-anak lempar anjing yang viral sampai kemana-mana itu. Nah, jadi kita bersama tim BKSDA datang ke lokasi. Kita cuman mempelajari. Memang sebenarnya di situ habitat dari buaya dan kita otomatis kita melakukan evakuasi ya, karena memang aturan nggak bisa seperti itu. Nah, yang permasalahan yang terjadi itu kebanyakan daerah yang terjadi konflik buaya itu ada masyarakat yang menangkapnya menggunakan kail pancing. Jadi kalau menggunakan kail pancing, kita bisa bicarakan buaya itu pasti atau kemungkinan besar di atas 90% itu mati buaya itu. Penyebabnya gini, sifat buaya itu dia menelan gitu, menelan barang yang memang dia makan lah, jadi makanan mereka telan. Jadi kalau sudah sampai di perut, ini kan posisi pancingnya kan diikat kuat loh, pohon atau apapun. Sedangkan tenaga mereka kuat, organ dalam mereka kan lemah. Nah, jadi ketika mereka berontak untuk melawan untuk melepas tali itu, otomatis pancingnya itu terus memutus semua organ dalam gitu. Jadi kelihatannya aja bugar dari luar. Ketika dipindah masyarakat dia masih ada tenaga sisa, jadi agak kuat. Sebenarnya dia itu udah kritis, udah parah banget. Jadi ada beberapa buaya yang berhasil kita tolong, kita evakuasi, terus sampai di pusat penyelamatan satwa kita buka kailnya. Buka kailnya risiko untuk anggota kita, tim kita ya. Jadi kita menggunakan, jadi ini nih prosesnya. Kita ambil buayanya, kita buka mulutnya ya. Kita menggunakan, kalau zaman dulunya sebelum kita bekerjasama dengan mitra ya, kita menggunakan paralon. Paralon yang ukurannya 4 in dan kira-kira gitu. Sekarang kita menggunakan besi bulat yang kira-kira 4 in, dimasukin ke dalam mulut, terus kita tutupin lagi, kita ikat lagi. Nah, kita mengambilnya manual gitu. Tangan kita manual untuk mengambil dari pancing yang ada di dalam perut buaya. Dan terakhir yang nggak bisa kita selamat itu pancingnya sudah hampir 2 kali ini. Lebih ya? Lebih, jadi kita nggak bisa lagi ngambil. Jadi kita menggunakan pipa, keluar itu pancing. Dipaksa, tapi besok lusanya mati. Kalau Bung Langka udah berapa kali ngelok buaya? Kalau saya ngelok buaya itu, sebetulnya kita ada tipnya. Kalau saya cukup pegang ekor ya Pak. Dia dokter hewan khusus atau? Dokter hewan kita ada, cuman terkadang kan yang sifatnya resiko gitu kan, ini ngeri-ngeri sedap ya. Bicara mental. Jadi ada sebagian yang sudah kita cabut pancingnya, alhamdulillah sampai saat ini buaya yang masih hidup dan ada beberapa ekor yang bisa kita selamatkan. Cuman kalau lebih kita prediksi lebih dari 2 hari, misalnya gini, masyarakat itu kan
bahasa orang bangke naburawai, naburawai. Jadi ketika dapat buaya itu kan belum tentu diperiksa, mungkin besoknya buaya itu kan udah kritis. Sampai di kita 2 hari mungkin udah mati ya. Jadi kalau bisa itu jangan pernah menggunakan kail. Tapi kan itu yang digunakan oleh pawang-pawang buaya di kita. Nah, itu permasalahannya, kita sebenarnya pengen koordinasi lagi bersama Satuan Tugas TSL Bangka Belitung ya. Ingin berkoordinasi lagi dengan masyarakat atau pawang gimana untuk memecahkan masalah supaya kita selamat, masyarakatnya, dan buayanya juga selamat. Sama-sama selamat. Dilema. Susah ya, edukasi, komunikasi yang penting itu ya, antara masyarakat adat dan masyarakat yang beraktivitas di habitat buaya. Kalau Alobi ini punya penangkaran, kawasan penangkaran di air jangkang. Kalau kita bukan penangkaran sih namanya tadi, konservasi. Itu pusat penyelamatan satwa, rehab. Kalau penangkaran kita memperbanyak ya. Oh ya, jadi dia rehab lah. Rehab ya. Rehabilitasi. Sementara sifatnya. Ada berapa banyak buaya yang di sana? Kalau untuk buaya aslinya ada 27. Kalau buaya daratnya banyak. Ya nggak bisa gitu. Jadi termasuk Bung Langka ini. Jadi satwa kita yang sedang kita rehab sekarang ada 100 lebih ekor. Di dalam itu ada buaya 27 ekor, ada beruang, ada siamang, ada owa, ada banyak lagi yang lainnya karena ada satwa translokasi dari Sumsel dan 100 lebih. 100 Kita ada lebih datanya ekor. tuh. Dan alhamdulillah kita bersama BKCA dari tahun 2014 sampai dengan 2020 ini kita udah merilis kurang lebih 6.400 sekian ekor hewan satwa. Termasuk seluruh itu. Termasuk buaya ya. Buaya zaman dulunya kita pernah rilis tuh. Ada beberapa ekor. Terakhir kapan ngerilis buaya? Udah lama banget. 5 tahun ada ya? 2015 nih ya. Oh iya, 5 tahun. Kita belum terkenal. Kalau sekarang itu datangnya udah disangka, wah ini mau ngapain buaya nih. Jadi ini pawang. Jadi banyak cerita kita sama BKCA, perjuangan ya kan. Jadi belum tentu kita berjuang orang nerima gitu. Alhamdulillah sekarang seiring waktu misalnya kita ada bantuan dari Polsek atau Polres. Misalkan ada banyak kasus di Sungai Selat, buaya itu udah diamankan oleh Babin. Teman kita kepolisian sana ya, Polseknya, Polresnya udah diamankan buaya. Jadi kita tinggal evakuasi. Kalau dulu kan kita mesti negosiasi dengan masyarakat gitu kan. Sekarang alhamdulillah atas bantuan dari pihak-pihak terkait. Jadi mereka juga memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ini harus dievakuasi dulu. Sosialisasi dulu. Itu dievakuasi dulu, kemudian baru nanti dikembalikan ke habitatnya, seperti itu ya. Sementara waktu belum. Mestinya gitu. Karena lepas liaran ya. Iya, karena juga kalau dilepas juga mesti diam-diam ya, takut kalau masyarakat tahu kan pasti ditolak ya. Kalau dulu seperti itu kan? Pasti ditolak ya? Pasti. Kalau di air jangkang itu biaya satu buaya itu berapa sih pakannya? Kalau untuk biaya ya tergantung lah. Jadi enggak, kalau gini aja, simpelnya dia per hari itu makan berapa kilo daging gitu? Kalau buaya itu sebenarnya kita nggak kasih per hari. Cuma ada misalnya 3 hari atau seminggu atau per 10 hari. Cuma sekali kasih langsung banyak. Kadang-kadang kita bisa kasih ayam mati itu bisa 300 kilo. Waduh, 300. Ada juga kadang-kadang itu untuk 27 ya. Kadang-kadang ada juga binatang hidup lah seperti bebek misalnya. Kita mau kasih kembali insting liar yang banyak langkah lah gitu. Berapa juta itu kalau diduitin itu? Habisnya buat operasional aja untuk kalau buaya ya? versi ke kerupuk banyak lah ya. Untuk kawin lagi lah. Jadi memang biayanya juga sangat tinggi ya untuk kita merehab buaya ini. Pertama dia harus kenyang, yang kedua dia harus kembali memiliki insting liarnya. Nah, itu yang terpenting ya. Percuma dia kenyang tapi dia males-malesan gitu kan. Karena insting buaya itu dia nunggu dan menyerang. Kalau nggak diganggu dia nggak nyerang. Buaya. Jadi dia pakai formasi 3-4-3. Kayaknya minat itu. Apalagi sekarang kan siklusnya kawin kan, maka kita bilang tadi biayanya lebih gede lagi. Jadi karena dia lebih agresif, jadi kita lebih kasih banyak makan supaya dia lebih anteng. Oh, jadi dia kenyang kan? Makanya musim kawin, siklus kawin kita kasih lebih besar lagi biayanya berarti ya. Lumayan. Itu dari mana Bung Langka?
Kalau Jadi kita kan punya 2 pusat penyelamatan satwa. Boleh dibilang satunya kita bilang karantina lah. Yang pusat penyelamatan satwanya ada di Air Jangkang. Untuk yang di Pangkal Pinang kita dari PLN Beduli. Ada juga kalau yang di Kampung Reklamasi kita dari PT Timah. Dari PT Timah. Itu sudah berapa tahun ya? Kalau dari PT Timah kita dari tahun 2018 akhir setelah kita dapat perizinan PPS ya, Pusat Penyelamatan Satwa. Tapi kalau untuk PLN Peduli itu kita dari tahun 2016 akhir. Termasuk operasional untuk kawan-kawan juga disupport ya oleh mitra ini. Jadi memang kerja ini sekarang baru kelihatan hasilnya gitu ya. Kalau dulu kerja sosial ya, kita tahun 2013, 2014 itu kita pakai kandang kayu di patungan sama anak-anak. Buaya pakai kandang kayu? Enggak, kalau buaya kita pakai gali tuh, ada kolam tuh, ada beberapa. Tapi kalau untuk satwa lain ini kita bikin dari kayu lah, kawat-kawat segala macam, memang berjuang dari nol. Alhamdulillah kita dapat funding untuk kesini-kesininya. Gitu. Kalau Bung Langka ini saya mengenalnya sudah berapa tahun ya, sekitar hampir hampir 6-7 tahun lah. Dulu itu saya tahunya dia edukasi ke sekolah, dia ya Bung ya, masih sering itu ke sekolah-sekolah bawa hewan-hewan selain buaya lah yang imut-imut gitu. Ular, reptil. Nah, itu jadi memberikan edukasi ke generasi muda milenial kita bahwa kita harus peduli terhadap satwa, apalagi dia endemik Bangka Belitung. Ya, seperti mentilin atau apa itu yang kukang ya, yang sering banyak dipelihara orang, dikandangin orang. Nah itu juga, atau kayak elang apa? Bangka Belitung tuh kaya dengan elangnya. Nah, jadi kita hampir seluruh jenis, enggak seluruhnya, tapi banyak jenis elang yang ada di Indonesia ada di Bangka Belitung. Nah tapi kan itu juga ada yang dipelihara oleh orang. Ya. Nah itu juga sebenarnya itulah tugas, tidak hanya tugas Alobi sebenarnya dan BKSDA, tapi tugas kita semua. Salah satunya sudah mereka rintis sejak jauh-jauh hari dengan mendatangi sekolah-sekolah. Oke, kalau untuk edukasi ke masyarakat ini tentang buaya di Bangka Belitung, apa sih pesan-pesan dari kawan-kawan ini untuk masyarakat agar minimal kalaupun ada konflik tidak sampai korban jiwa lah gitu, tidak sampai luka-luka atau seperti apa? Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat kita? Kalau kita dari Alobi, kemungkinan ya, kalau prediksi kita bulan Agustus sampai dengan bulan Desember itu musim kawin atau musim buaya mengeluarkan telur ya, atau bersarang. Otomatis itu tingkat agresifnya sangat tinggi karena buaya kan keluar untuk mencari sarang atau melakukan perkawinan, dia cari pasangannya. Kita mengimbau kepada masyarakat bagusnya jam menjelang mau maghrib itu jam 5:30 misalnya atau jam 5 ke atas itu keluarlah dari kolong zona daerah aliran sungai atau tepi sungai gitu, silakan keluar dulu karena buaya itu lebih agresif ketika yang mau menjelang maghrib sampai malam gitu, dia sangat agresif. Menghindar dari daerah aliran sungai lah, dari kolong-kolong semua yang sifatnya sungai lah. Tapi biasanya kalau orang mancing udang itu ketagihan itu. Itu dia. Kalau udah dapat banyak, udah lengah dia kan. Nah, tahu-taunya muncul gergaji buruk kata orang itu. Gergaji buruk. Nah, itu yang banyak orang nggak sering lupa gitu ya. Kalau memperlakukan buaya itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau dari Bung Septian, memperlakukan buaya ini kan. Kalau kita ketemu buaya, kita kan nggak menginginkan ada buaya. Tiba-tiba lagi mancing atau lagi wisata kolong, tiba-tiba ada buaya. Seperti apa sikap kita sebenarnya? Kalau instingnya, buaya itu juga takut sama manusia. Nggak hanya buaya, seluruh satwa juga takut. Karena kan kita kodratnya itu memang makhluk hidup paling tinggi kan di bumi ya. Nah, jadi pada saat ada buaya, walaupun kita tahu nih buaya pasti takut sama kita, tapi kita juga tetap harus menghindari lah. Jangan malah sengaja iseng gitu kan, lempar batu kecil. Nah, jadi kalau buaya udah diganggu dia pasti balik, nyerang. Nah, kita kan nggak tahu pada saat kita masuk ke sungai, buaya itu pernah diganggu sama siapa? Iya, sebelumnya. Ya, jadi bisa jadi sebelum kita masuk situ, buaya itu udah pernah diganggu cuman sama siapa gitu kan. Nah, karena kita masuk, buaya kan nggak kenal ini kan. Nah,
diajar lah gitu kan, yang Iya. kita yang masuk gitu. Jadi kalau misal Pas kena sialnya kena apesnya itu. sialnya. Jadi kalau misalnya udah ada buaya, ya hindari saja daripada kita ngambil risiko gitu kan. Jangan sok-sokan, jangan berani-berani gitu kan. Kita nggak tahu sialnya kapan. Kalau ada buaya mending hindari. Tapi kalau orang Bangka itu misalkan ketemu buaya di sungai lagi mancing, katanya diam dulu, jangan bergerak. Benar nggak sih, Bung Langka? Kalau menurut kita sih memang buaya itu instingnya dari getaran. Kita gini aja dia tahu misalnya, atau percikannya dia tahu. Jadi memang harus diam. Bagusnya sih diam. Diam dulu ya, Ah, sambil cari tempat gimana mau lari. Tapi kalau di kolong nggak bisa lari, tetap ada gerakan. ya, kita pernah dipesan sama teman, dia termasuk pengurus penangkaran buaya yang ada di Serang. Salah satu misalnya kayak harimau, singa segala macam itu titik serangnya kan ada di leher kan, ada di leher belakang, leher depan. Iya. Tapi kalau untuk buaya katanya kita harus perhatikan betis bagian belakang, Dia nyerang ke betis bagian belakang. Karena kalau leher ini kita terlalu tinggi. pakai deker itu aman ya. Pakai deker. Jadi nggak diserang Jadi ada besi. titik serangnya gitu ya. Jadi dia nyerang betisnya sebenarnya. Betis katanya sih. Karena untuk melumpuhkan juga, jadi nggak bisa Iya, gerak. umumnya kan dia narik betis baru dibawa ke sungai. Iya, Ya. ditarik ya. Nah, Digulung itu. digulung. Setiap hari itu ke sungai ya. Kalau udah mati baru proses makan. Proses makan tuh mereka memotong daging kita ya, boleh dibilang. Jadi posisinya tetap harus sebentar atau dia bersama temannya saling Tarik. Bukan dipurk gitu ya. Karena dia kan seperti ular, dia bisa telan hidup-hidup. Jadi harus capik-capik. Itu dimuntahin lagi nanti kayak ular nggak? Enggak ya. Jadi memang kalau sudah masuk sudah ya. Kan nggak ada kayak di video-video dibelah itu ada tiba-tiba ada potongan tubuh manusia. Oh seperti itu. Oke, kita sudah mendekati akhir dari Bubble Speak Up ini. Minum dulu. Ya. Terlalu bersemangat, kita minum dulu ya. Ini semangat 45. Mereknya apa ya, Pak? Air putih buaya darat. Jadi memang sih kalau saya kecil itu jarang ngelihat buaya. Jarang. Paling ada itu karena di tempat saya itu kan daerah pesisir ya, daerah laut. Kalau buaya muara itu dia cuma berjemur aja di pinggir. Itu pun kalau dalam 5 tahun baru satu saya ngelihat. Dan kalau ada yang meninggal pun hampir tidak ada pas zaman saya kecil-kecil itu ya. Hampir tidak ada orang yang mati digigit buaya. Tapi belakangan ini ganas sekali buaya itu nyerang. Dan dulu sempat heboh tahun 90-an di Bukit Layang yang di jembatan itu Langka. Bukit Sempat Layang. ada nangkap buaya katanya selebar jembatan Bukit Layang itu. Sampai orang ada pohon duku diambil juga kan. Bapak saya itu dapat batunya yang dari buaya itu. Kelihatan buaya. Ada buayanya ditangkap mati itu. Nah diambil batunya sampai sekarang masih ada hitam batunya. Nah batunya itu bisa untuk ngobat kalau anak-anak sango bahasa kita. Nah itu kepercayaan sih ya. Batu itu dicelupin ke air nanti karena batu itu kalau udah masuk ke tubuh atau perut buaya dia adem kata orang dulu. Tapi memang nggak tahu ya, memang karena dari Tuhan mau ngasih kesembuhan ya bisa jadi ya, bukan hanya faktor buaya ya. Sedikit mungkin dari kawan-kawan dari Septian penutup untuk kawan-kawan kita tentang konflik ini, bagaimana agar kita berdamailah dengan buaya ini, termasuk juga dengan pemerintah dan para pelaku tambang ya dan perusak lingkungan. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Bubble ya. Ini juga sebagai salah satu media sosialisasi edukasi bagi masyarakat luas terkait buaya. Tadi sudah kita bahas panjang lebar, kemudian untuk kita mengharapkan banyak partisipasinya, bantuannya, entah itu instansi pemerintah yang lain, terutama juga akademisi, entah itu UBB dan lain sebagainya gitu kan, untuk sama-sama kita meneliti karena masih banyak misteri tentang buaya. Kita kan ini masih kesimpulan sementara ya, nggak ada yang mutlak gitu kan, masih banyak perubahan. Kayak jenis bisa jadi ada penambahan jenis. Tentang populasi buaya kita nggak tahu pastinya, tapi kan kita pengen pendekatannya yang
steril mungkin di lapangan. Jadi masih banyak misteri yang harusnya kita gali. Kemudian ke masyarakat gitu kan, apabila di jam-jam tadi kata Bang Laka, di jam-jam maghrib itu transisi antara siang itu memang jamnya makan mereka lah istilahnya, jam makan mereka. Tolong hindari daerah aliran sungai gitu kan, apalagi yang sehari-harinya udah tahu itu ada buaya, kalau udah tahu udah hindari aja di jam-jam tersebut. Nah kalau misalnya sudah ada pernah mengganggu, nyenggol kapal atau apa, segera hubungi kami BKSD yang juga Alobi gitu kan, biar kita turun ke lapangan, kita bicarakan bagaimana mengevakuasi buaya kalau misalnya perlu dievakuasi ya. Atau ya nanti kita cari solusinya bersama, jangan sampai ditangkap dulu baru lapor ke kita, karena repot. Kalau misalnya udah ditangkap itu ya harus cepat-cepat dievakuasi, kalau nggak mati gitu kan. Nah jadi sebelum itu koordinasi dulu dengan kami. Baik Bung Septian, kalau Bung Langka ada pesan terakhir, mungkin pertanyaan dari saya, di air Jangkang itu bobot terbesar buaya kita berapa kilo? Kalau yang pernah kita evakuasi sama BKCA itu ada yang paling besar tuh 4 meter 80, hampir 5 meter. Hampir 5 meter. Hampir 5 meter tuh diameter badan mungkin bisa hampir 2 meter gitu. 2 kali mobil truk gitu. Kira-kira lah, mungkin lebih daripada segini lah. Itu sayangnya pas sampai di PPS kita buaya udah mati dalam perjalanan itu karena pancing. Bukan yang terakhir pakai bucket? Bukan. Itu lebih kecil lagi ya? Lebih kecil lagi itu. Ada yang lebih besar? Masih jauh lagi karena mungkin udah kritis mati. Nah, itu kita ukur 480 ya. Untuk sementara waktu yang kita rehab di Alobi itu kurang lebih yang paling besar itu 4 meter 60. Yang masih hidup, masih sehat. Kita kasih nama Joni, bukan Langka. Joni itu. Ada pesan khusus nggak untuk anak muda kita tentang buaya ini? Sebenarnya pesannya sih kalau untuk seluruh satwa lah ya, seluruh satwa liar. Sebenarnya kita mesti peka karena memang perubahan populasi satwa liar kita tuh memang sudah signifikan menurut populasinya. Salah satu contohnya yang kita cerita dulu ya. Jadi zaman dulu kita kan sering di depan rumah tuh. Di depan rumah kita sering dari jam 5 sampai jam 11 malam itu melihat kelelawar gede. Ya, beribu-ribu. Sekarang kita udah nggak ngelihat lagi. Udah real. Iya, kemana ya? Nah, karena kita nggak peka, kita nggak sadar mereka udah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dulu di Pasir Padi ketem rejung kita bilang. Di mana-mana, wah tinggal nangkep segala. Sekarang ada nggak lagi? Buru-buru aja susah. Kemana mereka? Nah, jadi itulah yang kita sekarang lebih berpikir peka terhadap lingkungan kita bahwa semua itu sudah hilang. Itu kita bicara yang memang populasi mereka itu dulunya banyak. Apalagi kita bicara tentang populasi spesies satwa yang memang sebelumnya sedikit. Begitulah perbandingannya. Punah. Yang banyak aja punah, apalagi yang sedikit hilang. Sebenarnya itu kekayaan yang memang mesti kita jaga bersama. Sangat rugi kalau kita membiarkan kehidupan liar kita hilang di Kepulauan Bangka Belitung. Benar sekali itu. Karena kalau itu juga bisa jadi riset ya. Kalau dari luar negeri itu kan mereka mau lihat pertama ekosistem. Ekosistem satwa itu dia kan saling makan memakan. Kalau hilang satu maka ekosistemnya hilang. Yang kedua itu bisa jadi satwa ini juga obat. Ya kan? Bisa jadi obat untuk kita. Termasuk juga kalau sudah modern dijadikan kerajinan atau penghasilan ya. Dengan catatan harus dimanfaatkan dengan baik dan memperhatikan populasi yang ada. Baik, terima kasih Bung Septian sudah datang ke Pola perubahan aktivitas lingkungan sejatinya akan menimbulkan dua sisi, positif dan negatif. Mengeruk kekayaan seharusnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Masyarakat adat dengan segala budaya dan pelakuannya kepada buaya menjadi palang pintu bagi terjaminnya pola kehidupan yang harmonis dengan manusia. Namun di saat muncul perlakuan yang tidak baik merusak lingkungan, maka akan muncul perlawanan dari siapa saja. Begitu juga dengan buaya. Sejatinya kemunculan buaya-buaya di Babel harus disikapi dengan baik. Ini harus menjadi perhatian atensi semua pihak, ya kita semua, bahwa itu menunjukkan adanya aktivitas lingkungan yang kebablasan, perusakan hutan oleh tambang salah satunya. Apakah kita akan membiarkan konflik ini selalu ada?
atau kita bersahabat dengan alam. Pilihannya ada di kita sebagai manusia, makhluk yang berpikir. Itu pun kalau kita berpikir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Pasti masuk mulut.